Baik, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sebelum sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari rekan-rekan dari Ilchan dan Dakar Consulting atas undangan untuk berdiskusi ya, sharing tentang implementasi life cycle assessment di industri pertambangan. Eh, Sebelum mulai, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sonia Fertiawan. Saya sebetulnya sehari-hari sebagai staf akademik di program studi teknik lingkungan, kelompok keahlian rekayasa air dan limbah cair di Institut Teknologi Bandung. Saya juga sebagai project director di Ganesha Environmental Services. Ya ini berikutnya saya pikir silakan Bapak-Bapak Ibu-Ibu bisa membaca di slide saya. Mungkin kalau mau lebih jauh mengenal saya bisa di website pribadi saya di www.msoniaabf.id. Baik, untuk slide berikutnya, tadi Pak Gema sudah cerita banyak sebetulnya tentang LCA. Saya akan sedikit menambahkan dari sisi tahapan penyusunan LCA dan beberapa analisis data. Nah, mungkin pertanyaan apa itu LCA ya? Pak Gema sudah banyak tadi dari sisi pemanfaatan LCA di Adaro yang digunakan untuk risk analysis untuk top management gitu ya. Nah, apa itu LCA ya? Saya yakin Bapak Ibu-Ibu di webinar kali ini sudah sebagian mungkin sudah memahami apa itu LCA, tapi mungkin yang belum memahami apa itu LCA. LCA itu adalah sorry, salah satu instrumen sebetulnya, hanya salah satu instrumen dalam penilaian lingkungan atau environmental assessment ya, yang dapat digunakan untuk banyak hal ya. Salah satunya ya tadi ya, LCA ini pemanfaatannya sangat luas ya. Kita tadi lihat Adaro menggunakan LCA untuk melihat resiko yang berpotensi terjadi yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan ya. Nah, kemudian juga LCA ini juga bisa digunakan untuk berbagai media ya, bisa untuk air, ya water, solid waste dan lain-lainnya ya. Jadi cukup cukup sangat lebar kegunaan dari LCA. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengidentifikasikan katakanlah alternatif terbaik dari dua pilihan gitu ya. Tadi misalkan dump truck mana yang memiliki teknologi yang lebih canggih yang sehingga dari sisi efisien penggunaan bahan bakar atau penggunaan oil misalkan ya itu lebih hemat sehingga bisa dari sisi efisiensi perusahaan bisa terjadi. Ya, kemudian bisa digunakan juga untuk mengidentifikasikan peluang ya dalam melakukan improvement atau perbaikan sistem ya, membantu dalam decision making ya, dan pengembangan berkelanjutan. Nah, sebetulnya LCA itu dibuka ruangnya ya kalau kita lihat baca kembali di undang-undang lingkungan kita ya. Mohon maaf. Di undang-undang lingkungan kita 32 tahun 2009 ya tentang kalau kita lihat di pasal di dalam undang-undang ini ada instrumen penilaian lingkungan, yaitu instrumen lain yang sesuai salah satunya AMDAL dan lain-lainnya ya. Nah, di poin terakhir itu ada instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi LCA salah satu instrumen yang bisa digunakan yang kita gunakan dalam penilaian lingkungan. Nah, ini dasar studi, saya pikir tadi Pak Gema juga sudah menyebutkan ya. Kita sendiri sudah punya ISO yang mengadopsi dari sudah memiliki SNI yang mengadopsi dari ISO 14040 ya, manajemen lingkungan dan penilaian dalam hidup dan prinsip dan kerangka kerja. Nah, ini adalah life cycle assessment framework ya. Jadi ini berdasarkan ISO ya. Jadi setidaknya ada tiga komponen yang penting dalam life cycle assessment ya. Yang pertama adalah penentuan goal atau tujuan dan ruang lingkup ya. Nanti saya sedikit sharing tentang begitu pentingnya tahapan di awal ini ya. Karena tadi LCA yang begitu luas fungsinya, jika kita tidak mendefinisikan goal dan scope-nya secara jelas di awal, maka itu akan
akan sulit melakukan proses tahapan selanjutnya ya. Kemudian ada inventory analysis, kemudian impact assessment, dan ada interpretasi. Yang paling adalah interpretasi ya. Kita sudah berbicara inventory, begitu banyak data. Salah satunya tadi Pak Gema menyebutkan seluruh alat berat disebutkan ya, dan lain-lainnya. Dan itu kita lakukan interpretasi untuk memahami mengambil kesimpulan di akhir. Nah, ini tahapan saya coba breakdown dengan bahasa yang lebih mudah ya. Eh, tahapan tahap atau general methodology ya dalam melakukan LCA ya. Mulai dari menentukan tujuan dan ruang lingkup studi. Nah, ini adalah tahapan yang paling sangat penting sekali ya. Nah, kalau saya bagi menjadi beberapa part ya, maka ini adalah bagian pertama yang kita sebut sebagai identifikasi awal atau penentuan tujuan dan ruang lingkup ya. Kemudian ada berikutnya ada inventory ya. Nah, inventory ya kita bisa mengambil data secara langsung ya. Tentu harus dilakukan validasi, kemudian menganalisis data dan seterusnya ya. Kemudian tahap ketiga kita sebut sebagai life cycle impact assessment ya, mulai dari penentuan kategori dampak. Kategori dampaknya apa? Ya, karena kategori dampak itu banyak sekali. Ya. Bisa energi, ya, bisa yang terkait dengan toksikologi, bisa bicara terkait dengan contohnya sulfat ya, keasaman ya, dan lain-lainnya. Nah, jadi ini penting sekali ya. Kalau tadi kita dengar Adaro fokus kepada energi, nah, maka dampak kategorinya terkait dengan emisi katakanlah gas rumah kaca dan seterusnya ya. Kemudian tahap keempat tentu yang terakhir adalah life cycle interpretasi. Jadi kita sudah melakukan analisis terhadap penilaian kategori dampak, kemudian kita interpretasi. Saya coba mulai dari dengan studi kasus tambang, mulai dari yang pertama yaitu identifikasi awal ya. Ini adalah goals dan scope ya. Jadi tujuan dan ruang lingkup harus didefinisikan secara jelas seperti tadi, karena LCA itu luas sekali ya, luas sekali. Jika kita tidak mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup, itu akan sulit sekali dalam bahkan mengumpulkan data. Jenis data apa itu akan sangat tergantung dengan tujuan dan ruang lingkup kita. Saya kasih contoh, pertanyaannya adalah apa tujuan LCA di industri pertambangan? Apakah untuk mengevaluasi penggunaan jenis bahan bakar tadi yang seperti rekan-rekan dari Adaro lakukan, B5, B20 ya, B30 atau B40 ya, terhadap emisi yang dihasilkan. Apakah terkait dengan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari setiap tahapan penambangan? Oke, kita melakukan analisis dampak lingkungan dari setiap tambangan, mulai dari land clearing, OB removal, coal gating, coal hauling, dan seterusnya. Apakah hanya untuk memenuhi syarat proper KLHK? Nah, ini harus di-clearkan. Ya. Kalau terkait dengan mengevaluasi dampak lingkungan, pertanyaannya dampak yang mana yang harus dianalisis, dievaluasi? Karena luas sekali ya. Karena di isu ditambang dengan kompleksitas industrinya itu bisa kategori dampak bisa hampir semuanya bisa dianalisis gitu. Kita bisa bicara emisi, kita bisa bicara dengan air, kita bisa bicara dengan solid waste dan lainnya. Kalau ada juga yang memenuhi syarat proper KLHK. Loh, kalau hanya syarat proper KLHK itu harus ditanyakan lebih detail lagi. Lantas tujuan dan ruang lingkupnya apa? Ya, tujuan dan ruang lingkupnya harus didefinisikan secara jelas, bukan untuk memenuhi proper KLHK. Ini harus jelas dulu sebetulnya, karena beberapa kali saya sering diskusi ini untuk memenuhi syarat proper KLHK. Nah ini jadi bias nanti ketika dianalisis ya. Jadi kita harus clear masalah tujuan dan ruang lingkup dan lainnya ya. Oke ya. Nah, penentuan tujuan ruang lingkup itu ini tadi ya, menurut Anne Christine Paulson dan Ellen Rees ya, very important part ya. Jadi cukup siapkan waktu yang cukup untuk menentukan ini gitu ya, untuk sehingga tujuan itu bisa didefinisikan secara jelas ya. Apakah kita tadi mau cradle to gate? Apakah cradle to grave? Apakah cradle to cradle? Cradle to cradle itu challenge-nya luar biasa ya, karena kita harus mendapatkan data dari
Tadi Pak Gema juga sudah sempat sebutkan sampai ke konsumen gitu, sampai ke katakanlah PLTU gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi harus menyiapkan waktu atau dipikirkan baik-baik gitu. Apa tujuannya sebetulnya, ruang lingkupnya apa, maunya apa gitu ya. Saya lanjut. Nah, ini sekedar contoh saja, saya lewatin, nanti mungkin banyak diskusi saja. Saya pikir setiap industri pasti beda-beda ya, karena bisnis prosesnya tambang itu bisa beda-beda. Ada yang tadi ada batu baranya ada blasting gitu, ada yang tidak ada gitu ya. Ada bisa beda-beda sekali ya. Oke ya, ini mungkin saya lewatin, nanti bisa diskusi saja. Nah, ini hanya contoh bisnis proses untuk kita menentukan ruang lingkup atau batasan sistem ya, menentukan batasan sistem ya. Ini saya ambil dari jurnal terkait dengan industri tambang mineral ya, atau ini ya. Ini saya ambil cuplik dari laporan teman-teman Ganesha Environmental Services. Dan ini mengadopsi dari saya bisa bilang konsensus mungkin ya, atau kesepakatan bersama dari APBI tahun 2019. Dan ini pun sebetulnya pasti setiap perusahaan punya boundary yang berbeda-beda ya. Seperti yang saya bilang, saya ingat betul tahun 2019 ketika mendiskusikan ini alot sekali ya. Oh, kami nggak ada blasting batu baranya. Oh, kami ada gitu. Jadi ini bagian setiap industri atau setiap perusahaan tambang punya boundary system yang mungkin berbeda ya, tapi secara umum kita bisa sebetulnya membuat boundary yang secara umum ya, tapi di dalamnya saya yakin pasti akan beda-beda. Oke ya, ini batasan sistem tadi. Jadi mulai dari materi ini yang lebih sederhana saja, saya coba tampilkan dari mulai material removal ya, pre-mining, kemudian coal mining, coal processing, coal hauling, sampai ke consumer ya. Consumernya itu sudah cradle to cradle ya. Nanti untuk yang inputan outputan kita bahas berikutnya saja. Ya, ini kemudian tahap 2-nya ya, kita masuk ke dalam life cycle inventory. Nah, ini bagian yang sulit ini ya, karena setiap industri tambang punya tadi ya kompleksitas yang berbeda-beda ya. Ini saya ambil dari salah satu statement di jurnal ya. Ini extremely kompleks gitu ya. Kompleks sekali ini. Ya, kalau tidak ditetapkan dengan jelas ya ruang lingkupnya, maka ini akan sulit sekali ya. Mulai dari raw material, resource, different type of energy, waternya, emisi itu ke air, ke tanah ya, ke udara dan lain-lainnya ya. Nah, ini harus kita definisikan ya. Ya, lagi-lagi saya bilang ini adalah contoh saja dari tahapan penambangan di Kaltim Prima Coal ya. Tentu boundary sistemnya sangat bergantung dengan perusahaan tambang masing-masing ya, karena sangat spesifik site sekali ya. Dan ini contoh input, proses, dan output ya, mulai dari top soil removal, overburden drilling, overburden blasting, overburden dumping. Ada yang nggak butuh blasting overburdennya, ada yang butuh blasting. Jadi beda-beda. Jadi inputannya apa? Bisa bahan bakar, kemudian bahan peledaknya dan seterusnya ya. Outputnya apa? Outputnya bisa emisi ya. Kalau ini hanya fokusnya kepada emisi ya. Nah, bisa yang lain ya, bisa masuk ke dalam air atau yang lain ya. Nanti kita lihat output yang di slide berikutnya. Kemudian coal mining ada bahan bakar inputnya, kemudian outputnya ada emisi ya, dan seterusnya ya. Ya, nah ini di tahap crusher misalkan ada emisi ya, ada kemudian washing ada emisi, ada limbah dan seterusnya ya. Inputannya juga begitu ya. Nah, kalau misalkan ada PLTU, tambangnya ada PLTU juga, maka dimasukkan dalam itu karena itu bagian dari prosesnya ya. Tapi lagi-lagi tergantung tadi ruang lingkup ya. Jadi bisa saja ada perusahaan yang mengatakan, oh kami tidak mau masukkan ruang lingkup ya. Tadi seperti tadi Pak Gema tidak memasukkan kontraktor misalkan tadi ya. Nah itu bagian dari ruang lingkup sebetulnya ya. Selama ruang lingkupnya bisa didefinisikan, maka kita cukup mudah untuk mendapatkan jenis data apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan ruang lingkup yang sudah kita definisikan. Nah ini contoh gitu ya, jumlah dan jenis dump truck untuk pengangkutan batuan penutup misalkan itu didefinisikan jenisnya ini berapa buah segala macam ya.
Kalau misalkan ini bisa didata dengan baik, luar biasa. Kita bisa mengidentifikasikan tadi ya. Kalau terkait dengan dump truck mana yang baik, yang mana yang lebih ramah lingkungan, mana yang lebih modern ya tadi ya. Atau tadi ada inovasi bagaimana cara mengefisiensikan dump truck dengan memasang beberapa sensor, itu menarik ya. Eh, Kemudian untuk pangkutan batu bara juga kita data semuanya ya. Ini salah satu contoh saja ya dari teman-teman guys. Saya lanjut. Kemudian emisinya juga kita ada ya. Jadi kalau misalkan emisi dari setiap kendaraan itu ada data statistiknya, ini menarik karena kita bisa mendapatkan database dari hasil emisi setiap kendaraan atau jenis kendaraan yang ada di tambang ya. Nah, kalau misalkan data itu bisa kita kumpulkan, ini menarik sekali. Jadi saya pikir cita-cita Ilchan membangun database bisa tercapai itu ya. Tapi ini lagi-lagi tidak semua perusahaan bisa mengumpulkan data-data ini. Lagi-lagi tadi ya, perusahaan harus mengukur kemampuan dalam pengumpulan data yang bisa dilakukan untuk LCA. Jadi jangan sampai ikut sama perusahaan lain tapi datanya nggak ada gitu ya. Nanti jadi sulit ya. Atau dibalik cara berpikirnya ya, untuk mencapai itu maka saya harus merubah sistem saya sehingga saya harus mengumpulkan data-data untuk mencapai tujuan atau yang saya inginkan ya. Oke ya. Nah, ini pemakaian bahan bakar. Jadi dari setiap kendaraan-kendaraan tadi kita ada tuh datanya bahan bakar masing-masing itu ya. Dan jenis-jenisnya setiap kendaraan ini bahan bakarnya apa gitu ya. Kita punya data-data semuanya gitu ya. Mulai dari pengupasan tanah pucuk. Nah, ini kan setiap tahapan kita datakan ya. Nah, lagi-lagi pertanyaan seberapa detail nih perusahaan-perusahaan mampu mengumpulkan data di setiap tahapan penambangan. Biasanya ada juga perusahaan yang mulai dari pengupasan tanah pucuk OB itu dijadiin satu tahapan. Jadi hitungannya jadi satu gitu ya. Nah, ya tadi harus tahu kekuatan datanya. Contoh lagi pemakaian bahan bakar dalam proses penambangan ya, dari semua jenisnya dan seterusnya ya. Kemudian ini penentuan kategori dampak ya pada tahap berikutnya ya. Ya ini tahapan saja mulai dari menentukan kategori dampaknya yang mana nih gitu. Mau yang mana gitu ya. Termasuk modelnya mau yang mana gitu ya. Kemudian klasifikasinya baru kita melakukan perhitungan dari dampak tadi. Nah, saya kasih contoh misalkan ini beberapa contoh impact kategorinya ya. Yang paling dikenal ya global warming potensial gitu ya karena terkait dengan emisi dan lain-lainnya ya. Tapi sebetulnya nggak hanya itu, human toxicity ditambang bisa banget gitu ya. Penting juga ya, ada beberapa isu terkait dengan toksisitas di area penambangan terhadap masyarakat misalkan ya. Asidifikasi gitu ya, eutrofikasi, ini ditambang ada semua gitu ya isu-isu kategori dampak ini. Jadi kalau tidak ditentukan nanti akan berpengaruh pada tahapan-tahapan LCA gitu ya. Nah ini impact kategori yang saya ambil dari EPA ya, EPA US EPA ya. Jadi impact kategori dan indikator penilaiannya ya, pengukurannya ya. Misalkan dari resource ya, kemudian water, meter kubik water, global warming, biasanya ada ya, CO2 ekivalen ya, ozone depletion, acidification, kilogram SO2 ekivalen dan seterusnya. Jadi ini harus diukur dan ini akan terkait dengan nanti data mana yang kita butuhkan. Jadi harus hati-hati sekali menentukan impact kategori. Ya, jadi pertimbangan kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan data. Jadi harus hati-hati sekali dalam menentukan impact kategori. Oh, saya mau mengukur SO2, tapi tidak ada pengukuran yang terkait dengan untuk mengetahui analisis SO2-nya, impact kategori asidifikasinya. Jadi harus karena tadi, nah ini ada statement yang menarik ya. Standar impact kategori itu nggak cukup untuk menggambarkan dampak lingkungan yang ada di penambangan karena tadi kompleksitas industri pertambangan luar biasa. Jadi kalau kita tidak mendefinisikannya dengan baik ya nanti kita jadi kemana-mana. Jadi itulah LCA sangat menekankan penentuan tujuan dan ruang lingkup.
Ya ini contoh saja, jadi bisa ke air, bisa ke udara, bisa ke air, bisa ke tanah gitu ya. Inilah industri tambang ya. Jadi semua unsur, semua elemen bisa bisa bagian dari impact kategori ya. Nah, ini contoh saja saya lewatin ya. Kurang lebih di grafik tadi sama. Tidak semua tambang memiliki standar untuk mencatat semua data proses kegiatan penambangan. Ya, jadi harus saya ingat betul di APBI tahun kemarin diskusinya cukup masalah ketersediaan data ini menjadi isu untuk memenuhi apa ya kan tahun lalu itu mencoba untuk menstandarisasi LCA gitu ya di tambang. Ya ini input misalkan ada impact measurement untuk global warming potensial ya dari PLTU ya bahan bakarnya batu bara tentu saja, waktu operasionalnya kita tahu, emisinya kita tahu, produksi listriknya kita tahu sehingga kita bisa melakukan analisis ya. Nah ini adalah kurang lebih rekapitulasinya lah ya, rekapitulasi hasil perhitungannya ya. Mungkin saya lewatin, nanti kalau misalkan ada pertanyaan kita bisa diskusi. Analisis outputnya misalkan ya beban emisi CO2-nya oke 13.000 ton per tahun ya. Kita juga mengukur untuk partikulat SO2, NOx, CO2 ya nanti karena kita akan mengekivalensikan parameter ini. Nah, ini contoh emisi CO2 di tiap tahapan. Jadi kita bisa juga tahu kita di setiap tahapan itu kita bisa kalkulasi ya sehingga kita bisa tahu mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap emisi yang dihasilkan di area penambangan kita ya. Kemudian analisis GRK-nya dan seterusnya ya. Nah, ini contoh saja ya Pak Gema tadi sudah memberikan contoh yang langsung dari Adaro ya saya lewatkan. Kita banyak diskusi saja. Nah, kemudian interpretasi. Nah, interpretasi intinya adalah menginterpretasi baik mulai dari inventory datanya, analisis impact impact kategorinya dan seterusnya. Itu harus berdasarkan dengan tujuan dan ruang lingkup kita. Jadi itu balik lagi sangat penting sekali kita menentukan tujuan dan ruang lingkup agar studinya bisa fokus ya. Jadi bisa mencapai kesimpulan atau rekomendasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Ini limitasi LCA ya. Jadi LCA itu tidak harus menjawab semua permasalahan-permasalahan lingkungan ya. Karena tadi keterbatasan data ya, ada ketidakpastian terhadap data kita, mungkin masih banyak asumsi, kita masih menggunakan database emisi dari luar gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini keterbatasan LCA ya. Jadi kalau misalkan kita bisa punya data yang cukup komprehensif, cukup detail, kita bisa meyakinkan hasilnya gitu ya, kesimpulannya. Tantangan studi LCA di tambang Indonesia. Satu, industri tambang itu kompleks, ya. Perlu adanya pendefinisian tujuan dan ruang lingkup yang secara jelas. Ya. Jadi jangan saya berharap tidak lagi tujuan LCA-nya untuk proper sebetulnya. Jadi harus lebih punya tujuan dan ruang lingkup yang lebih jelas. Dan saya merasa excited tadi melihat rekan-rekan presentasinya Pak Gema bagaimana menggunakan LCA untuk kepentingan yang jauh lebih luas gitu ya, untuk melihat kepentingan dari manajemen ya. Kemudian industri tambang melibatkan berbagai jenis peralatan dengan jumlah yang besar. Nah ini sejauh mana perusahaan bisa mendata setiap konsumsi energi dari setiap alat berat dan setiap tahapan penambangan, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi impact di setiap tahapan penambangan tadi ya. Ketersediaan data ini tadi balik lagi ya, ini terkait dengan kemampuan perusahaan untuk mengkolek data dari yang tersedia, yang misalkan tadi peralatan alat berat tadi, kemudian berapa pemakaian bahan bakar di masing-masing unit gitu ya. Nah ini tidak semua tambang ya, mungkin tambang-tambang besar sudah melakukan itu, tapi banyak iup-iup yang mungkin harus bekerja lebih keras lagi untuk menyiapkan data-data ini jika ingin menggunakan LCA.
Komponen lingkungannya tadi luas sekali ya, meliputi air, tanah, udara, limbah B3 dan lain-lainnya, sangat luas sekali. Jadi harus ditentukan dan harus didefinisikan dengan baik untuk tujuan yang sudah ditetapkan oleh manajemen ya. Dan ini harus dilakukan. Nah, karena kebutuhan LCA dapat disederhanakan. Jadi dengan kompleksitasnya LCA, sebetulnya LCA bisa disederhanakan hanya untuk case-case tertentu ya. Misalkan tadi kita mau melakukan analisis melihat efisiensi mana yang lebih baik antara B5, B15 atau B20 atau B30 dan lain-lainnya, atau jenis alat berat yang mau digunakan, atau mana yang jauh lebih baik pengangkutan batu bara dengan truk atau menggunakan conveyor misalkan. Nah, itu fungsi yang bisa sesuai kebutuhan tadi ya. Tapi harus dicatat bahwa saya kasih catatan, mempersempit cakupan dan dengan menghilangkan tahapan tadi karena ketersediaan data, kemampuan data tadi ya. Membatasi inventarisasi inventarisasi di tahap life cycle inventory tadi ya. Kemudian target dampak itu dapat mengabaikan potensi tadi ya, potensi yang bisa kita lakukan ya. Misalkan tadi kalau misalkan kita bisa memilih dari 2 alternatif atau sekian alternatif ya, dan hasilnya bisa menyesatkan gitu ya. Mungkin ini adalah akhir presentasi dari saya, sedikit sharing dari beberapa pengalaman saya menyusun dokumen LCA. Jika ada Bapak Ibu yang ingin didiskusikan, mungkin nanti di sesi diskusi. Terima kasih Bapak-Bapak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.